Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Pagi ini kami boleh hadir meskipun tidak selengkap dan sekomplit seperti biasanya. Bahkan mungkin bisa dikatakan semakin minggu semakin berkurang dikarenakan situasi dan kondisi kesehatan sekitar kami yang memang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa di antara saudara-saudara kami sakit dan lemah fisiknya sehingga tidak dapat bersama-sama dengan kami di ruangan ini untuk menyembah Tuhan. Namun kami percaya seberapapun kami yang ada dan hadir di ruangan ini tidak akan mengurangi berkat dan hikmat serta sukacita Tuhan yang dapat membuat kami tetap mengucap syukur dan tetap bahkan semakin setia di dalam menyembah Tuhan. Termasuk juga dalam pembelajaran firman Tuhan pagi ini, kiranya juga membuat kami semakin mengerti akan maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Membuat kami semakin memahami dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah firman Tuhan pagi ini berbicara kepada kami dan mengubahkan hidup kami seperti yang Engkau mau. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menguasai ruangan ini, menguasai firman Tuhan ini, dan menguasai setiap jemaat-Mu, baik di tempat ini maupun mereka yang mendengarkan rekaman video firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, yang penuh dengan keterbatasan, menyerahkan bibir, lidah, hati, serta pikiran ini untuk Tuhan kuasai, sehingga apapun yang keluar dari bibir hamba-Mu ini sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan atas seizin Tuhan. Sempurnakanlah apa yang menjadi kekurangan hamba-Mu ini. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sementara pakai ini dulu ya. Kayaknya baterainya habis. Lupa nggak ngecek. Sehat-sehat? Sehat? Pagi ini kita akan belajar, pagi ini kita akan menikmati satu berkat firman Tuhan yang saya berikan judul bahwa kasih itu adalah bagian dari kehidupan orang yang percaya. Kasih itu adalah bagian dari kehidupan setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa kasih ini tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan dari kehidupan orang yang mengaku percaya. Artinya lagi bahwa setiap orang yang mengaku percaya harusnya memiliki kasih. Ada satu pujian dalam nyanyian pujian, saya lupa nomornya nomor berapa. Nanti silakan dicek itu di buku NP merah itu. Kita dikenali dalam nomor pira Pak Eko lali aku. Gak hafal.
Karena kasih kita dikenali terus. Kan gitu lah. Wong baptis ora apal NP berarti ora baptis jari sopo. Wong lagu NP itu juga disadur dari banyak lagu yang tidak hanya lagu baptis saja. Sebagai orang percaya banyak yang mengenal dan mengakui bahwa menurut sebutan mereka ya, pada umumnya orang Kristen itu memiliki ciri khas yaitu kasih. Makanya akan menjadi aneh ketika ada satu keluarga Kristen yang setiap hari didengarkan oleh tetangga itu geger, padu, tukaran. Seringkali menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang sekitar. Ki Kristen tenan pondak toh? Itu banyak terjadi. Setidaknya itu yang saya tahu. Karena apa? Karena kasih itu sudah melekat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, apa dasarnya? Mengapa bisa demikian? Dalam kitab Matius pasal yang ke-22, Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 ini menjadi catatan penting. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah sesamamu manusia. Dan ayat 40 Yesus menegaskan, memberi satu kesimpulan, merangkum bahwa Taurat dan seluruh kitab para nabi itu kesimpulannya mong dua hukum itu. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesama manusia. Jadi apa dasarnya? Secara pribadi saya berani mengatakan bahwa kasih itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang yang pertama. Yang pertama dasarnya jelas. Kesimpulan atau rangkuman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Alkitab yang kita percayai benar tanpa salah ini, secara keseluruhan mau menyatakan dua hal, dua hukum, yaitu kasih kepada Allah, dan yang kedua kasih kepada sesama manusia. Jadi apapun perintahnya, apapun nasihatnya, apapun aturannya, dan apapun kisah-kisah dan kesaksian yang dibuat oleh para tokoh Alkitab, semuanya berinti, berpusat, tertuju kepada dua hukum ini. Yaitu tentang bagaimana umat manusia mengasihi Allah dan bagaimana manusia mengasihi sesamanya. Jadi semua aturan itu tadi yang ada dalam Alkitab ini merujuk kepada kasih. Itu sebabnya kasih tidak bisa dipisahkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengakui bahwa Alkitab ini benar tanpa salah.
Kalau Anda percaya kepada firman Tuhan ini, Alkitab ini, Injil ini, maka sudah seharusnya Anda melakukan apa yang ada di dalamnya. Gampangnya dirangkum, sudah dirangkum sama Tuhan Yesus, yaitu tentang kasih. Tapi apa yang terjadi ketika manusia yang mengaku percaya tidak dapat menunjukkannya? Menunjukkan kasih itu. Kasih yang sesungguhnya sudah melekat itu. Ya berarti imannya perlu dipertanyakan. Perlu disangsikan bahkan. Apakah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus atau tidak? Ketika umatnya tidak hidup di dalam kasih, maka iman itu sendiri perlu dipertanyakan. Kita buka dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai. Siapa yang dimaksud terang itu? Atau apa yang dimaksud terang itu? Ya Yesus Kristus itu sendiri. Artinya ketika manusia mengaku percaya kepada Kristus, mengaku hidup di dalam terang, tetapi setiap harinya masih memiliki benci kepada orang lain, termasuk saudaranya sendiri, dikatakan sana apa? Ia berada dalam sampai sekarang. Sampai sekarang maksudnya sekarang kapan? Ya sampai dia masih menyimpan benci itu. Ini lebih menegaskan lagi. Jadi mustahil orang yang bersaksi percaya kepada Yesus Kristus tetapi tidak sinkron dengan kasihnya, yang tidak sungguh-sungguh baik kepada sesama terlebih kepada Tuhan. Gak sinkron. Mustahil. Kalau orang itu bersaksi bahwa saya percaya Yesus tapi hidupnya masih memiliki kepahitan kepada sesamanya, masih menyimpan dendam ataupun sakit hati kepada sesamanya, apalagi sampai tidak cinta kepada Tuhan, tidak cinta kepada rumah Tuhan, tidak cinta kepada persekutuannya. Wujud dari cinta Tuhan itu kan bersekutu toh. Berdoa, bersaksi, bersekutu, baca firman. Ya toh? Itu wujud cinta Tuhan. Berdoa jelas, doa, yos doa, baik secara pribadi maupun berkelompok, di jam doa dan sebagainya. Bersekutu, bisa lewat ibadah sabat, termasuk jam doa, KPW, Leono, PBI, WBI, sekolah minggu itu persekutuan-persekutuan. Baca firman, ya maca Alkitab. Yang tidak hanya ketika disuruh buka di gereja saja, tetapi di rumah juga dilakukan. Loh, lah dipikir-pikir sekarang itu hidup enak loh. Sembarang serba dipermudah. Alkitab sing semene kandele,
Dulu kalau misalkan mau ke gereja pasti kudu gowo tas. Ya toh? Walaupun sekarang masih ada beberapa yang mempertahankan itu. Tetapi sekarang lebih dimudahkan dengan adanya Alkitab elektronik lewat HP. Yang penting maca ganteng, HP dikantongi wis budal. Ya toh? Sak simpel-simpelnya kan begitu. Di rumah pun sama. Dulu di meja-meja ditata Alkitab. Iki WE bapake, WE mamae, WE anake nomor 1 itu dewe-dewe. Meja buku atau meja itu kebak Alkitab. Sekarang setiap orang punya sendiri-sendiri dan bisa dibawa di mana-mana. Karo kerja iso maca kitab, karo masak iso maca kitab. Karo apa meneh? Karo ngomong anak iso maca kitab. Dipermudah. Tetapi ya masih banyak yang tidak baca. Bahkan sudah lama sih, sudah sejak lama ada. Saya tidak tahu masih nyimpen filenya atau tidak. Alkitab bentuknya audio. Mulai jadi kejadian, dari kejadian sampai wahyu. Bentuknya audio. Jadi disetel kayak musik gitu loh. Dari kitab kejadian sampai wahyu jenengan karo masak ya ora usah wedi ninggal masakane gosong, tinggal ngrungokne. Wis diwacakne karo HP kuwi mau lek disimpen HP. Penak. Sekarang itu dimudahkan tapi yo dasare wonge sing angel. Ngono kok jare ngaku cinta Yesus. Apa tadi? Berdoa. Apa? Bersekutu, baca firman, bersaksi. Baik kesaksian secara verbal maupun non-verbal, baik dalam perkataan maupun perbuatan, itu bersaksi. Dan itulah wujud cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan. Tetapi seringkali lupa atau bahkan dengan sengaja melupa. Mosok iya ana wong Kristen sing lali lagi dina Minggu? Hah? Ada yang lupa ini hari Minggu? Sing deleng mun tanggal gajian. Ya lek sing cek gajian, lek kaya Pak Rip to wis rak duwe tanggal gajian. Mosok meh lali lagi dina Minggu? Aku wis rak sekolah Pak, lali tanggal, lali dina. Mosok sampai segitunya? Tapi yang terjadi apa? Sengaja ngelali, sengaja melupa. Ngono kok ngaku cinta Tuhan. Wayane gereja kakean alasan. Apalagi musim-musim pandemi, musim sakit, musim udan ini ki. Ora lara ya ngomonge lara. Ngelu mergo kebentuk ya ngomonge lara. Jentikane kecepet lawang ya ngomonge saya sakit Pak, tidak bisa ke gereja. Padahal jentikane sing kecepet kan ora nyambung. Tapi apapun bisa direka-reka menjadi alasan supaya apa? Tidak ke gereja. Itu omong kosong. Kalau ketika ditanya, cinta Tuhan enggak? Cinta, tapi rak tau ning gereja. Ya lek sakit tenanan ya sing latuk pilek tenanan ya istirahatan di omah, apalagi situasi musim seperti sekarang ya. Tapi sing ora kuwi mau. Nah, hati-hati. Wujud ketidaktaatan akan perintah Tuhan. Perintah yang mana? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi banyak orang yang melanggar perintah itu. Omong kosong kalau dia mengatakan saya cinta Tuhan.
Loh, tapi kan aku sering nyanyi lagu rohani. Aku kan sering muter lagu rohani, orang efek. Nggak ngaruh. Apalagi lagu-lagu rohani yang sekarang itu jarang sekali menyelipkan nama Tuhan Yesus di dalamnya. Saya kaget. Ya gak kaget sih, karena bukan pertama kali, tapi kok ya kejadian di masa seperti sekarang. Kalau yang ikut PBI Rayon kemarin pasti tahu. Lagu You Raise Me Up dinyanyikan di persekutuan PBI Rayon. Ya memang kata-katanya memang menunjukkan seolah-olah Tuhan yang menolong, tapi Tuhan yang mana? Karena pada kenyataannya banyak orang yang tidak harus Kristen menyanyikan itu. Banyak orang yang tidak harus percaya Yesus menyanyikan itu. Jadi nyanyian itu tidak jaminan bahwa Anda itu cinta Yesus tenan atau tidak, itu nggak jaminan. Tanya istri saya itu setiap kali, hampir setiap kali dan hampir selalu, kalau pas ngantuk nyetir mobil itu sih tak lungone lagu ini sapa mah? Denny Caknan. Wong aku seneng kok. Dadi ra ngantuk kok. Lho Pak Pendeta kok ora rohani, ra ngrungokne lagu rohani. Ora jaminan. Ora jaminan. Ya. Lagune rohani belum tentu hatinya menyembah Tuhan. Jadi bersekutu tidak bisa diwakilkan dijoli aku sing penting nyanyi nek omah, nek dalan aku nyanyi ngrungokne lagu rohani. Tidak bisa dijoli dengan itu. Ya, jadi jangan salah. Itu baru satu kejadian penting itu, belum tentang yang lain-lainnya itu. Baru tentang bergereja itu. Kalau dibedah, urung enak perpuluhan. Nah, perintah-perintah Tuhan itu. Urung baca firman tadi belum dibahas dalam, ora cukup waktunya nanti. Mulainya kayak wis rada awan sih. Tapi satu itu aja harusnya cukup membuat kita introspeksi. Itu yang pertama. Dasarnya adalah kesimpulan atau pernyataan yang disampaikan Yesus tentang isi dari keseluruhan Alkitab ini, yaitu tentang kasih. Yang kedua, dasarnya mengapa saya berani katakan dan berani percaya, berani yakin bahwa kasih adalah bagian dari kehidupan. Kita buka dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Roma pasalnya yang kelima ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan. Di mana? Di mana? Dalam hati kita. Kalau saya boleh membahasakan secara simpel, di dalam setiap hati dan hidup kita itu ditaruh kasihnya. Ditaruh kasihnya. Di dalam hati dan hidup kita itu ada kasihnya. Wes. Sebab itu sudah seharusnya bahwa kasih menjadi bagian dalam hidup kita, orang yang percaya. Karena apa? Kasih itu sudah ditaruh di dalam hati kita dan dikerjakan oleh Roh Kudus.
Supaya setiap apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, dan apapun yang kita putuskan berdasarkan kasih. Maka dari itu sudah seharusnya kasih ini tidak boleh terpisahkan dari setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Mbok meje bujang, mbok wis nikah, mbok sing jomblo, mbok sing duwe pacar, harus memiliki kasih. Mbok sing mulai anak-anak bayi balita sampai yang sepuh lansia harus memiliki kasih. Lho Pak, lek jomblo sing dikasihi sapa, Pak? Deborah jomblo apa? Sing mbok kasihi sapa? Orang tua. Kakak. Sapa meneh? Dan semuanya. Akeh kok nyebut siji-siji ora rampung-rampung. Apalagi wis duwe pasangan, apalagi sudah menikah. Harus benar-benar bisa menerapkan kasih. Kenapa? Karena setiap orang percaya hatinya ditaruh kasih. Nek jebula ternyata seneng padu, nek jebula senengane menang dewe, itu artinya di hatinya luput Pak kasihnya. Oleh sebab itu sudah seharusnya tidak ada alasan lagi untuk tidak hidup di dalam kasih. Maka menjadi tanda tanya besar ketika hidup orang yang katanya percaya, hidup orang Kristen tetapi masih suka kompromi. Artinya kompromi itu apa? Kasihnya pilih-pilih. Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Sebab kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang jahat pun bisa, penjahat pun bisa, anak bayi pun bisa, kucing pun bisa. Loh kok bisa tekan kucing? Kucing itu kalau sama orang yang suka ngasih makan, lulut. Di sini tuh kadang ada banyak kucing liar. Tapi yang tak titen itu kucing yang ada belangnya hitam. Itu setiap kali saya datang dari mana saja, entah dia datangnya dari atas, dari bawah, tiba-tiba muncul ngikuti saya, ngeong-ngeong. Karena apa? Sering tak kasih makan. Nah, si mandu-mandu, bener kan? Dan anehnya ketika dia mau masuk, saya bilang, "Hop, nang ngarep bae, sik enteni nek kono." Manut, Pak. Serius ini. Kucing itu. Tak ambilkan boh lawuh. Apa kayak itu? Kadang ya lawuh pokok lawuh. Lagi enak itu mah gak lawuh sing ora kepangan to. Tak kasihkan. Tapi coba kalau setiap kali ada kucing jenengan tendang, setiap kali ada kucing jenengan tendang, dicakar jenengan. Bener enggak? Bener apa betul? Pasti dicakar. Nah, artinya apa? Kucing lek mung trimakno mengasihi orang yang mengasihi dia, kucing iso, Pak. Karena nyatanya dengan orang yang tidak mengasihi dia dicakar. Lah mosok kita meh padha kaya kucing. Maka muncullah hukum kasih yang setiap kita tidak boleh berkompromi.
Kepada siapapun harus kasih, terlebih kepada Allah. Loh, kalau orang yang hidupnya penuh kasih tadi dituntun oleh Roh Kudus, betul tak? Kata firman Tuhan tadi loh, Roh Kudus yang dikaruniakan di dalam hidup kita. Lah sing kompromi kuwi mau, sing kasih pilih-pilih. Lah itu roh apa yang nuntun? Roh jahat kah? Atau roh halus? Macam tepung, gula. Gula ki halus ora to? Gula sing halus ya ana. Roh apa yang menuntun hidup kita? Ketika dalam hidup kita tidak ada kasih. Hal ini juga yang seharusnya membuat kasih yang kita miliki itu tanpa syarat. Karena apa? Karena kasih itu sudah ditaruh di dalam hati kita. Kesimpulannya, seperti yang saya katakan di awal, inilah yang membuat orang percaya lebih dikenal akan kasihnya, karena kasih itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Bahkan banyak agama lain atau orang-orang yang beragama di lain Kristen, selain Kristen pun mengakui itu, bahwa ciri khasnya orang Kristen itu kasih. Piye rame kasih, wong gerejane dibom, dibakar, bahkan jadi korban. Apa yang dikatakan orang Kristen? Aku mengampuni, mengam kok sihi, mengam sihi, mengampuni. Ya bener sih, mengampuni bentuk kasih. Ya toh? Nggak ada tuh orang Kristen yang sampai demo, ya, kemudian sampai berjilid-jilid. Ora ono. Ya wae Pak, Indonesia kan minoritas. Di Amerika, di Eropa ya ora ono wong Kristen demo mergo gereja dibom. Ada enggak? Ada yang pernah dengar beritanya? Nggak ada lah. Gereja mau diserang, orang Kristen yang dibantai oleh teroris di Timur Tengah itu, yang ada mendoakan seperti apa yang Tuhan katakan. Atas dasar pernyataan Kristus dan kasih yang telah dicurahkan, ditaruh di dalam hati kita masing-masing, sudah seharusnya kasih itu menjadi bagian dalam hidup kita yang tidak boleh dipisahkan. Ya. Dan jadi kalau kita mengaku percaya Yesus, maka sudah seharusnya kasih itu melekat dalam hidup kita. Baik kasih kepada sesama manusia, terlebih kepada Allah. Ora mempan dilarani. Meh dilarani kaya apa? Saya selalu seneng. Nggak tahu nyambung rak nyambung, tapi setiap statusnya Pak Didik Santoso, status websitenya Pak Didik Santoso, selalu ada tulisannya bocah lali sambat. Betul ya Pak? Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi saya menyimpulkan, ya meh dilarani ora, meh dikapak-kapak nih ya ora pernah sambat, isine mau mengampuni, gitu Pak. Oh wae walaupun ora wong apik kok. Tapi bisa saja betul tuh Pak. Meh dikapak-kapake ora usah sambat, tetaplah mengampuni, mengasihi. Ya, jadilah orang Kristen yang memiliki kasih. Sebab kasih itu sudah ditaruh dalam hati kita masing-masing. Jangan Kristen yang hanya modal KTP saja, tapi Kristen yang dihidupi setiap harinya. Mengasihi Tuhan dengan berbagai macam perwujudannya, dan tentunya mengasihi sesama manusia yang hidup berdampingan bersama-sama dengan kita. Baik di keluarga, di lingkungan masyarakat, di pekerjaan, dimanapun. Jadilah saluran berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa.
Bapa kami di surga, terima kasih. Biar kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami dan meneguhkan hidup kami, supaya semakin menyadari bahwa tujuan Tuhan menciptakan kami ini adalah untuk mempraktekkan dan melakukan kasih kepada semua orang, semua ciptaan Tuhan, dan terlebih kepada Tuhan. Kami tidak diciptakan untuk saling membenci. Kami juga tidak diciptakan untuk saling mendendam. Kami tidak diciptakan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Tapi kami diciptakan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan jikalau ada di antara saudara-saudara kami yang masih menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, bahkan menyimpan dendam, dan bahkan berniat untuk menjatuhkan satu dengan yang lain, Tuhan tolong tegur mereka dengan caranya Tuhan, supaya mereka pun hidup di dalam kasih. Karena sesungguhnya kasih itu sudah ada dan Tuhan taruh di hati mereka masing-masing. Jadikan kami pribadi yang semakin hari semakin memberkati dan mengasihi siapa saja yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.